Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim pastinya di channel AMS Vlog. Jadi pada video kali ini aku membuat video update tentang Hidden Life lagi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di sini aku udah ada di websitenya dan pertama aku jelasin dulu kenapa aku lama nggak update. Pertama karena sebenarnya Hidden Life ini update terus teman-teman ya. Cuman update-nya itu ngefix bug doang gitu. Jadi nggak ada update yang benar-benar menarik, cuman bug-bug yang ada di Hidden Life versi sebelumnya tuh di-fix gitu. Dan sebenarnya itu aja sih, dan di sini akhirnya Hidden Life ada update besar-besaran, nggak besar-besaran juga tapi update-nya ini menurutku benar-benar gimana ya, kayak mungkin Hidden Life ini nantinya akan membalap Premier gitu kan. Jadi Premier mungkin nanti kalah gitu kan. Aku nggak tahu juga sih nanti developernya ke depannya gimana. Tapi di sini intinya ini fitur yang ini tuh ada di Premiere gitu teman-teman ya. Oke langsung aja kita scroll ke bawah. Oh ya di sini aku ke bahasa Indonesia dulu deh. Ya kurang tahu bahasa Inggris ya. Oke, aduh masih loading. Ada spoiler dikit tadi. Oke kita tunggu dulu ya, ini masih loading. Tunggu dulu sebentar deh karena ini aku habis refresh tadi. Oke kita tunggu dulu sebentar ya. Oke udah muncul ternyata. Oke jadi di sini yang pertama itu aku kurang tahu sih ini apaan ya. Aku kurang paham. Ini apaan, tapi katanya kakakku sih ini, buat select render gitu. Jadi, kalau kalian di Hidden Life, kalian render itu ada pilihan ini teman-teman ya, render select atau pokoknya kalian bisa render bagian yang kalian mau render aja gitu. Itu ada kayak gitu. Nah, ini katanya kakak sih buat seperti itu, tapi aku, kurang tahu nih buat apa. Sekali lagi, buat teman-teman yang lebih tahu bisa komentar aja di bawah ya. Nah, ini nih, yang, menurutku ngalahin banget. Gimana ya, bukan ngelain sih, maksudnya ini buat kalian pengguna Premiere pasti tahulah ini ya. Ini aku play dulu. Buat kalian pengguna Premiere nih pasti tahu. Sebenarnya ini aku, waktu itu sempet nemu video dari channelnya ANGR. Ya kalau teman-teman tahu, dia tuh mainnya kayak visual effect gitulah ya. Dia tuh ini videonya udah lawas sih. Dia tuh buat tutorial di Premiere tuh multicam seperti ini. Nah, ternyata Hidden Life itu juga buat ya teman-teman ya. Ini yang udah versi ini temennya udah yang full rilis, bukan beta lagi, dan ini rilisnya itu tanggal 13 Desember ternyata ya. Sekarang ini tanggal 17 Desember. Jadi aku terlambat banget sih karena aku baru tahu itu baru dibilangin kakakku itu kemarin deh, bilang kakakku yang versi full rilis ya. Kalau versi beta itu udah kapan ya? Pokoknya nggak deket-deket nggak jauh-jauh lah sama yang full rilis ini. Nah, ini tuh buat teman-teman yang belum paham. Intinya itu kayak switcher, teman-teman. Jadi di sini kalau kita play, ini misalkan dia di video 4, terus video 1, video 2, video 3. Nah, nanti di bagian sini, timeline sini itu dia akan otomatis kepotong gitu videonya. Otomatis kepotong gitu. Jadi pertama kalian sinkron dulu, sinkronasi videonya dulu, silahkan sinkronasi. Ini tuh mirip banget sama switcher gitu. Kalian di keyboard bisa tekan 1, 2, 3 di bagian atas papan ketiknya atau kalian bisa pakai numlock gitu. Nah, ini aku sebenarnya udah pakai sih ya. Mungkin nanti ke depannya aku bakalan buat tutorialnya. Ya, teman-teman tunggu aja nanti aku akan buat tutorialnya gitu ya. Dan ini menurutku sangat-sangat membantu sih. Tapi ya kalau misalnya teman-teman ada salah sedikit, satu kali aja salah. Nah, itu tuh yang bikin agak pusing gitu ya. Karena aku yang pertama kali aku buat pakai ini gitu ya buat ngedit itu aku agak pusing sih jujur. Tapi ya kalau kita udah semakin terbiasa ya bisa lah gitu kan. Ini nih yang menurutku gimana ya, improvement yang bener-bener aku tuh nggak nyangka gitu, Kedenaf tuh bakal sampai segininya gitu kan. Selanjutnya di sini ada tracking. Nah, di sini nih trackingnya tuh dia akan lebih bagus teman-teman ya. Algoritma pelacakan visual bergantung pada model pembelajaran mendalam untuk memberikan hasil yang sangat akurat. Perhatikan bahwa fitur ini membutuhkan model AI untuk diunduh terlebih dahulu. Nah, jadi ini tuh kalian harus download dulu teman-teman. Jadi nggak langsung ada di Kidding Live-nya. Jadi kalian harus download dulu. Cuman kakakku tuh udah nyoba, belum bisa teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman yang udah bisa, ya udah. Apa sih?
Jadi ini, trackingnya tuh dia semakin bagus teman-teman ya. Jadi ini di-upgrade juga untuk trackingnya. Selanjutnya di sini ada untuk sensor muka. Nah, ini aku udah pernah buat tutorialnya. Ya, jadi buat teman-teman belum nonton nanti aku kasih link di description box. Ini pertama sensor muka versi pixelate. Terus ada yang median blur. Nah, ini yang pakai warna gitu ya. Apa tulisannya? Ya itulah pokoknya. Opaque fill. Ya itu terus ada Gaussian blur. Nah, ini yang waktu itu aku tutorialnya tuh pakai pixelated sama Gaussian blur gitu ya. Nah, ini kalau kita play tuh. Bentar, ini belum aku download soalnya. Tuh, dia trackingnya tuh semakin bagus, teman-teman. Kita lihat bagian sini ya, karena ini yang paling menyatu dengan muka. Tuh. Tuh kan, trackingnya tuh ini warna deh, ini coba warna. Tuh kan. Tuh, bisa smooth banget gitu kan. Jadi ini lebih gimana ya? Lebih bagus lagi gitulah ya. Versi ini hadir dengan metode objek tidak jelas baru seperti pixel tidak jelas, maksudnya blur teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ini jadi lebih di-upgrade lagi gitu ya. Jadi trackingnya tuh lebih mantep lagi. Terus di sini ada beberapa tempat sampah. Maksudnya ini adalah jadi kalau misalnya kalian banyak ini folder gini kan bisa kalau buat seperti ini nih. Namanya tuh apa? Nih, in new bin. Jadi kan bisa buat bin baru. Kan pertama di sini banyak banget. Nah, terus nanti dibuat new bin tuh ada lagi tuh ya. Jadi ini kalian nggak perlu buka-buka gitu satu-satu. Nah, kalian bisa klik aja bagian sini gitu. Ini menurutku juga sangat membantu buat kalian yang foldernya tuh banyak banget gitu ya. Ini menurutku benar-benar sangat membantu tuh. Kalian bisa klik sini, terus klik sini gitu. Jadi ya ini sangat membantu banget gitu temennya upgrade-nya ini. Nah, ya itu aja sih yang di-upgrade. Terus ini ada komentar-komentarnya kita coba bacain ya. Nih dari 14 Desember gitu ya. Sejujurnya kali ini aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak dapat berkata-kata, kamu yang terbaik. Kamu yang terbaik itu maksudnya Kiden Live-nya ya. Sebagai bonus, layar splash baru yang cantik dan halaman unduhan baru yang bersih dan indah di sini. 2021 adalah tahun yang solid bagi Kiden Live. Saya tidak sabar melihat apa yang akan terjadi pada 2022. Aku jujur juga udah gak sabar sih, tapi aku udah ada ya spoiler dikit. Kalau teman-teman join grup Telegramnya di Kiden Live, di situ teman-teman pasti dapat bocoran-bocoran deh ya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum join silahkan join ya buat pengguna Kiden Live. Di situ ada spoiler-spoiler dari developernya gitu ya. Untuk kedepannya nanti tuh gimana gitu. Tahun 2022 udah ada spoiler sih aku, cuman aku lupa spoilernya apa gitu udah. Pokoknya aku udah tahu tapi aku lupa gitu kan. Aneh kan nih orang. Pokoknya aku udah ada dapat spoiler gitu teman-teman ya. Selamat liburan untuk Anda tim dan banyak terima kasih, ini sangat dihargai ya. Sangat dihargai kenapa? Karena Kiden Live ini tuh gratis teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu beli kayak Adobe gitu kan. Tidak ada demo transisi atau penjelasan track yang sama. Apakah itu ketinggalan di pos? Nggak paham sih teman. Ini apa nih? Mungkin ini buat kok kembali. Mungkin ini buat ini temennya download yang tadi tapi aku kurang tahu sih ini apaan. Translate please. Dan cukup mengerikan, banyak hal yang berhenti bekerja di versi ini tuh kan. Loot membuat Kiden Live crash. Oh, berarti dia pakai loot teman-teman ya. Ini pakai loot. Loot itu setahu import gak sih teman-teman? Aku kayak gitu sih aku kurang mendalami ya. Loot itu buat color grading kalau nggak salah. Pelacak gerakan ketika mereka bekerja sangat salah. Algoritma yang menggunakan AI tidak melakukan apa-apa dan beberapa hal lain seperti itu. Saya sangat kesal sehingga saya berhenti menguji. Sabar ya. Mungkin saya akan menggunakan lebih banyak nanti, tetapi keinginannya adalah untuk menghapus dan tidak menggunakan Kiden Live lagi ya. Dia sudah meninggalkan Kiden Live teman-teman. Yang apa-apa sih ini kan terserah orang, ini hak orang gitu mau pakai Kiden Live apa enggak gitu kan. Saya tidak tahu bagi mereka yang menggunakan Linux, tetapi bagi saya yang menggunakan Windows 11 itu mengerikan.
Sakit hati bagi seseorang yang menyukai software ini seperti saya. Itu membuat Anda ingin menangis melihat ini terjadi. Ya makanya pakai Linux, Bro. Seperti saya nih pakai Linux tuh nggak ada kendala gitu kan. Ya aku kendala dulu itu paling force close sama itu sih force close sih paling dulu kendala aku ya. Cuman setelah aku ganti VGA itu jarang sih force close. Tapi pernah lah force close. Nah ini mungkin teman-teman kalau lihat video tutorial Gadget Live ku mungkin juga udah pernah gitu aku force close gitu kan. Ini sedih mendengarnya, itu tidak seharusnya. Jika ini tidak membantu, uninstall Gadget Live. Aduh. Jika Anda masih memiliki masalah dengan lu, silakan coba build yang baru karena kami telah memperbaiki beberapa masalah lu. Oh ini yang ini developernya nih yang jawab. Tuh dijawab sama developernya. Oh ini developer bersadar. Jadi yang komentar ini dijawab sama developernya gitu ya. Sini masih sama nih pecinta kopi. Pertama-tama terima kasih atas dukungan dan bantuan Anda dan atas kata-kata Anda. Sayangnya tidak ada yang berubah. Saya menginstal versi malam terbaru yang saya temukan. Oh ini ya, yang ditemuin sama dia. Dan menggunakan dan menguji hal yang sama seperti versi yang sebelumnya. Dan bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berubah ya. Di loot ketika memuat loot, Gadget Live tidak merusak atau membatalkan. Namun ketika Anda mengubah metode interpolasi Gadget Live membatalkan. Tetapi bagaimanapun loot masih tidak bagaimanapun loot masih tidak diterapkan. Tidak ada efek. Ya ini komentar-komentarnya teman-teman bisa baca sendiri di websitenya, ini panjang nih kalau aku bacain nggak selesai-selesai dah nih videonya. Dan buat teman-teman juga bisa komentar ya. Ya teman-teman bisa komentar juga. Oke, terima kasih yang udah nonton. Oh ya satu lagi ya yang aku ngomongin ke kalian. Jadi saat kalian buka Gadget Live itu tampilannya sekarang seperti ini. Jadi kalian klik Gadget Live tuh ya. Pas loading itu tampilannya tuh seperti ini teman-teman ya. Itu yang menarik aja sih menurutku. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga, share, komen. Terakhir, Makrohim. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.